teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di video materi praktikal Advanced Accounting 2 ya. Oke, untuk video kali ini kita masih lanjut ya. Lanjutan dari video sebelumnya, yaitu terkait laporan konsolidasi pada saat tanggal akuisisi. Nah, di sini kita akan membahas terkait jurnal eliminasi, teman-teman. Jurnal eliminasi di saat tanggal akuisisi. Nah, jadi begini, kenapa harus ada eliminasi gitu ya? Kenapa harus ada eliminasi? Itu karena aturan di dalam laporan konsolidasi ya antara perusahaan induk dan perusahaan anak menjadi satu, itu tidak boleh ada yang namanya akun resiprokal. Akun resiprokal itu adalah akun timbal balik atau akun yang muncul ketika ada transaksi antara induk dan anak. Contohnya apa? Contohnya bisa investasi saham perusahaan anak, modal saham anak, modal laba ditahan anak yang ada di induk ya. Kemudian mungkin anak perusahaan itu punya utang dengan perusahaan induk, jadi akunnya adalah piutang perusahaan anak. Nah, itu kan timbul karena adanya transaksi antara kedua belah pihak itu, induk dan anak. Nah, padahal di dalam laporan konsolidasi itu tidak boleh ada akun itu. Nah, makanya di sini harus dieliminasi atau harus dihilangkan, gitu ya. Cara mengeliminasinya adalah gimana? Tinggal akunnya itu saldo normalnya apa? Oh, misalnya debit, berarti harus dieliminasi di dalam akun kredit. Ya, sederhananya seperti itu. Oke, untuk di sini ya teman-teman, dengan soal yang sama perusahaan Mediatronic, Mediatronic dan Gardatronic. Nah, di sini yang harus dieliminasi itu ada 3 akun. Yang pertama investasi saham perusahaan anak, kemudian modal saham anak yang menjadi hak induk, dan laba ditahan anak yang menjadi hak induk. Itu yang harus dieliminasi. Oke. Paling gampangnya itu kita mengeliminasi investasi saham anak dulu ya teman-teman ya. Di atas ini investasi saham perusahaan anak itu kan masuk aset ya, berarti di debit. Angkanya adalah 280 juta. Berarti kita akan mengeliminasi atau menghilangkan angka ini. Caranya gimana? Kita jurnal ke dalam kredit. Berarti di sini investasi saham perusahaan anaknya kredit seharga 280 juta. Oke, sudah hilang ya investasi sahamnya. Kemudian kita mau menghilangkan hak modal saham anak yang menjadi hak induk. Nah, di sini kita harus tahu dulu saldo normal dari perusahaan modal itu apa? Kredit ya. Berarti akan kita eliminasi di debit. Nah, besarnya berapa? Kita lihat dulu di sini, modal anaknya berapa? Oh, modal anaknya di sini adalah 250 juta ya, teman-teman ya. 250 juta. Dari 250 juta itu yang menjadi hak induk berapa? Tinggal kita lihat dulu berapa persen kepemilikan induk di anak. Oh, ternyata 80%. Berarti tinggal dikalikan aja. 80% dikalikan 250 juta. Berapa? 200 juta. Kemudian laba ditahan juga. Laba ditahan anak seluruhnya berapa? 50 juta. Di sini ya, teman-teman ya. Kemudian dari 50 juta itu hak induknya berapa? 80%. Tinggal dikalikan aja. 80% dikalikan 50 juta. Hasilnya berapa? 40 juta. Oke. Berarti di sini udah ada modal saham 200 juta, laba ditahan 40 juta, dan kreditnya adalah investasi saham perusahaan anak 280 juta. Berarti masih ada selisih ya antara debit dan kredit, padahal harus balance. Nah, di sini ada selisih 40 juta yang harus ada di debit. Nah, selisihnya itulah yang namanya goodwill, atau bisa kita bilang istilah lainnya adalah diferensial pembelian. Jadi, dimasukkan ke dalam sini 40 juta. Gitu ya. Kemudian angka-angka yang ada di jurnal eliminasi kita masukkan ke kolom worksheet-nya. Kolom eliminasi ya, yang di debit ya di debit, yang di kredit ya di kredit. Kemudian coba kita totalkan apakah sudah balance antara debit dan kredit. Kalau misalnya sudah balance berarti sudah betul. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk mencari diferensial pembelian, kalau misalnya cuma menyelisihkan kayak gini kan kurang tepat ya. Takutnya nanti kalau misalnya di sini salah atau di sini salah, nanti akan berimbas ke selisihnya juga salah.
Nah, cara menyelisihkan intinya adalah untuk menghitung goodwill-nya atau selisihnya itu adalah selisih dari nilai buku modal saham modal saham anak yang menjadi hak induk ditambah dengan laba ditahan anak yang menjadi hak induk, kemudian diselisihkan dengan investasi saham atau harga beli sahamnya berapa, harga pasar saham atau nilai wajarnya berapa. Selisih antara nilai buku dengan nilai wajar. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya untuk membahas terkait laporan konsolidasi. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.